120114041 dari kelas 2020B. Pada video ini akan membahas dengan topik pembicaraan yang pertama, mengapa kita harus bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia, dan yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda dalam menyikapi penggunaan bahasa Indonesia secara global. Sebelum masuki pembicaraan topik yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang digunakan sebagai bahasa interetnik di bandar-bandar perdagangan di pesisir utara Pulau Jawa, pesisir timur Pulau Sumatera, pesisir barat dan selatan Pulau Kalimantan, yang kemudian dijadikan sebagai bahasa resmi nasional Republik Indonesia. Memasuki topik pembicaraan yang pertama, mengapa kita harus bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi muda atau yang lebih sering dikenal dengan generasi Z sering menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya karena menganggap lebih keren dan sesuai dengan zamannya. Padahal banyak hal yang membuat kita sepantasnya bangga terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia didapatkan dari hasil perjuangan rakyat Indonesia. Melalui perjuangan panjang melawan kaum kolonialisme dan imperialisme yang mengalami banyak penindasan, penghinaan, serta kehilangan nyawa. Dengan dorongan tekad yang kuat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia berhasil mendeklarasikan bahasa Indonesia pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia berjanji menjunjung Ibu Pertiwi dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang tentu saja itu bukan proses yang mudah dan bukan hal yang murah untuk dibayar. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terbuka. Bahasa terbuka artinya bahasa yang liberal, longgar, permisif, rileks, dan toleran. Hal ini berarti bahasa Indonesia dari dulu sudah terbuka menerima pengaruh dari bahasa-bahasa lain. Sejak awal keberadaannya hingga saat ini, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan. Perkembangan itu dapat dilihat dari penambahan kosakata yang semakin memperkaya bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari hingga dipelajari oleh negara lain. Tak hanya di dalam negeri saja, bahasa Indonesia juga dipelajari di negara-negara lain. Setidaknya ada 4 universitas besar yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia, antara lain Taras-Shevchenko National University of Kiev di Ukraina yang mulai membuka program studi bahasa Indonesia sejak tahun 2012. Yang kedua, University of Southern Queensland juga membuka jurusan bahasa Indonesia dengan program S1 dan S2. Yang ketiga, Hankook University of Foreign Studies yang menawarkan 5 program studi untuk program S1. Lebih hebatnya lagi, salah satu pengajarnya pun berasal dari Indonesia. Dia bernama Tingsu Cahyono yang merupakan dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNESA. Wah, keren bukan? Yang keempat, ada University of Washington yang dibangun pada tahun 1861. Mahasiswa yang masuk jurusan Bahasa Indonesia juga dapat mempelajari karya-karya sastra dari sastrawan Indonesia seperti Pramudia Anantatur hingga Khairil Anwar. Setelah melihat keempat universitas besar tadi jadi tergiur bukan? Orang asing saja ingin belajar bahasa Indonesia, masa kita orang Indonesia asli tidak bangga dengan bahasa Indonesia? Dan lebih parahnya lagi, kita tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Memasuki topik pembicaraan yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda dalam menyikapi penggunaan bahasa Indonesia secara global. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi semakin terdesaknya bahasa Indonesia oleh penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Sebagai generasi muda sudah sewajibnya mampu mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus tahu dulu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dengan begitu kita akan mengerti dan memahami bagaimana makna sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan minat baca terhadap buku bahasa Indonesia. Rajin membaca buku bahasa Indonesia dapat mengetahui banyak kosakata, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, berbicara dan menulis menggunakan aturan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Kita sebagai generasi muda sudah saatnya mengembalikan eksistensi bahasa Indonesia ke bahasa yang seharusnya. Dengan mengurangi komunikasi menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing menjadi salah satu upaya ke arah yang lebih baik. Yuk, sudah seharusnya kita bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Sesuai dengan ungkapan, utama
Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Bersatulah negeriku, bangsaku, dan seluruh rakyat Indonesia. Kuatkan jiwa nasionalisme Anda, satukan semangatmu untuk menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia. Cintai, banggakan, dan wujudkan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan di negeri ini. Sebagai upaya kerjasama untuk mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada ikrar dan komitmen Sumpah Pemuda 1928. Salam satu bahasa.